111. Dian tersenyum. Wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Kemudian, Wira menguap, lalu berkata, "Sudahlah, cepat tidur. Besok kita pulang." "Oh," sahut Dian yang berjalan keluar dari kamar sambil menunduk. Dia merasa agak kecewa. Sementara itu, Wira berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk dan seseorang melapor. "Tuan Wahyudi, gawat. Ada masalah besar." Di kota pusat pemerintahan Jagabu, Kam Pusat. Cecep pun tertawa saking kesalnya. Dia berujar, "Dasar bocah sialan. Kamu itu lebih tamak dari aku. Bahkan kamu meminta kembali upah yang sudah dibagi. Ini baru terjadi pertama kali." Candika mengangkat alis sambil membalas, "Upah apanya? Itu uangku. Wira, si brengsek yang sok berkuasa itu menyita kekayaanku. Sudah seharusnya aku meminta uang itu kembali." Cecep menimpali, "Kamu sudah dapat uangnya, jangan berulah lagi." Kemudian, dia melanjutkan perkataannya sembari menyipitkan mata, "Seharusnya kamu tahu maksud Raja percaya padamu dan mengutus aku untuk memberi komando, kan?" Candika mendengus, lalu menjawab, "Tahu, Raja nggak percaya sama Yuda. Dia takut Yuda akan memberontak kalau pasukannya terlalu banyak. Jadi, Raja mempekerjakanku untuk menekan Yuda. Selain itu, Raja mengutus Kasim Cecep karena takut aku nggak serius bekerja sehingga menyebabkan kota ini diterobos." Cecep mendengus sebelum memperingati Candika lagi, "Baguslah kalau kamu tahu. Sudah cukup kamu bertingkah sok hebat, kembalilah ke kediamanmu. Biar aku yang mengawasi pasukan dan kamu bisa terus bersenang-senang." "Mohon bantuannya, Kasim Cecep," ujar Candika sambil memberi hormat. Setelah itu, dia mengingatkan, "Kasim Cecep, kamu harus segera pikirkan cara untuk mendapatkan metode pembuatan senjata canggih. Kalau nanti orang itu pergi, semua sudah terlambat. Aku tahu pentingnya metode ini. Jadi, aku pasti akan merebutnya dari orang itu," ucap Cecep. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar, lalu berkata lagi, "Kamu pulang saja dan bersenang-senang." "Oke," sahut Candika. Sesudah itu, dia kembali ke kediaman dan berpesta. Di kampusat, Cecep membaca berbagai jenis laporan dan memberikan instruksi. Tiba-tiba, Yuda berjalan masuk sambil mengernyit. Dia berucap, "Kasim Cecep, kamu harus menghentikan Candika. Prajurit yang kembali dari perbatasan Loko tidak boleh dipekerjakan." Cecep mendongak sembari tersenyum, lalu menyahut, "Kenapa? Bukankah mereka semua adalah prajurit kerajaan Nuala? Hanya karena mereka kalah berperang, bukan berarti kita tidak boleh memberi mereka kesempatan lagi, kan?" Yuda menjelaskan, "Kasim Cecep, banyak prajurit yang kalah berperang dipaksa bangsa Agrel untuk memberontak." Petik 2. Kondisinya mendesak, jadi Yuda tidak menutupinya lagi. Dia segera menceritakan situasinya secara garis besar. Wira mengadakan pertemuan propaganda, lalu mencuci otak para prajurit itu secara tertutup selama setengah bulan. Mereka berhasil menangkap 4.500 prajurit yang berkhianat dan belum diketahui jelas apakah masih ada prajurit lainnya atau tidak. Namun, demi melawan Yuda, Candika langsung menyuruh 10.000 lebih prajurit untuk kembali bertugas. Banyak yang diutus untuk menjaga kota. Kalau ada kesalahan, konsekuensinya pasti sangat fatal. Ekspresi Cecep berubah drastis dan dia berujar, "Kalian berani sekali. Jelas-jelas ada prajurit yang berkhianat, tapi kalian tidak melapor. Prajurit yang berkhianat harus dipenggal di depan umum agar yang lain tidak berani melakukan hal yang sama." Yuda menjelaskan seraya mengernyit, "Kasim Cecep, semua prajurit ini dipaksa. Lagi pula, bukannya Tuan Wahyudi sudah menyusun rencana dan bersiap mempekerjakan prajurit yang berkhianat itu. Bukan hanya prajurit yang berkhianat, tetapi juga pasukan elang hitam milik bangsa Agrel. Yuda dan lainnya tahu jelas bahwa sekarang mereka belum bisa bertindak. Jadi, mereka hanya bisa menunggu dan bertindak sesuai rencana pihak lawan, lalu mengalahkan bangsa Agrel sepenuhnya. Bagaimanapun, Raja Tanui sudah mati dan bangsa Agrel kehilangan banyak pasukan. Akan tetapi, tim kekuatan inti mereka masih ada sehingga tidak memengaruhi situasinya secara keseluruhan. Jika hanya mengandalkan prajurit perbatasan kota pusat pemerintahan Jagabu dan tidak menggunakan strategi yang hebat, tidak mungkin pihak kerajaan Nuala bisa memenangkan peperangan ini. Cecep langsung menyela, "Sembarangan. Beraninya kalian mempekerjakan prajurit yang berkhianat. Ini namanya mencari masalah. Aku akan melaporkan kesalahan kalian kepada Raja." Yuda pun merasa kesal karena Cecep tidak mendengar penjelasannya sampai selesai. Kemudian, dia menegur, "Cecep, kamu juga paham dengan kemiliteran. Saat orang yang paham dengan hal ini bersikap aneh, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak ada yang salah dengan rencana Tuan Wahyudi. Sebaliknya, kamu malah membiarkan Candika bertindak seenaknya. Apa kamu masih menyimpan dendam karena waktu itu ayahku memukulmu dengan tongkat 30 kali? Kamu mau membalas dendam padaku?" lanjut Yuda. "Waktu itu,
aku hanya membuat laporan palsu upah dalam jumlah kecil. Tapi, ayahmu malah memukulku 30 kali untuk menunjukkan wibawanya. Di ibu kota kerajaan pun, raja tidak pernah memperlakukanku seperti itu. Ini adalah penghinaan besar, tentu saja aku harus membalasnya. Timpal Cecep. Kemudian, Cecep mengerutkan dahi seraya menambahkan, sayangnya, ayahmu tidak memahami situasi pemerintahan. Dia terlibat dalam perebutan kekuasaan sehingga dipenggal oleh raja. Tentu saja, aku akan membalaskan dendam ini padamu. Oke, kalau kamu mau aku yang menanggung dendammu pada ayahku, aku akan menerimanya. Ucap Yuda. Setelah itu, dia langsung mengubah topik, tapi, kalau prajurit yang berkhianat ini memang diperalat oleh bangsa Agrel, kota pusat pemerintahan Jagabu akan diterobos. Cecep memerintah dengan tegas, pancing mereka semua ke benteng kota dan tembak mereka dengan busur. Raut wajah Yuda berubah drastis saat berujar, jumlah mereka ada 10.000 lebih. Banyak prajurit kerajaan Nuala yang tidak berkhianat. Kenapa kamu begitu kejam? Bab 312. Cecep berucap seraya menyipitkan mata, lebih baik membunuh orang yang tidak bersalah, daripada melepaskan orang yang bersalah. Hanya ini cara penanganan yang paling aman. Yuda menentang, tidak boleh. Ini memang cara yang paling aman. Namun, dari 10.000 lebih prajurit kerajaan Nuala, banyak yang tidak bersalah. Yuda tidak tega membunuh mereka. Apalagi, 10.000 prajurit yang kalah ini adalah kunci penting dalam rencana Wira untuk memenangkan perang dengan bangsa Agrel. Kemudian, Cecep berjalan keluar dari kamp, lalu menunjukkan plakat emas seraya memberi perintah, pengawal, awasi Panglima Yuda. Melihat plakat emas, banyak prajurit menjadi gugup. Mereka langsung menghampiri Yuda. Plakat emas tidak ada bedanya dengan kedatangan raja. Orang yang tidak mengikuti, perintah berarti memberontak. Jadi, meskipun sangat menghormati Yuda, para pengawal tidak berani menentang perintah Cecep. Yuda merasa gugup, tetapi tidak berani membantah. Dia hanya berteriak, Kasim Cecep, kamu tidak boleh begitu. Ini berbahaya sekali, situasi bisa menjadi kacau. Cecep tidak menghiraukan Yuda dan membiarkan Yuda dibawa pergi. Setelah itu, dia baru memerintah, panggil 4 letnan jenderal dan suruh mereka kumpulkan pasukan. Siapkan busur, lalu ikut aku ke benteng kota. Di markas utara, belasan prajurit yang berkhianat berkumpul di tenda dengan ekspresi khawatir. Satu persatu dari prajurit-prajurit itu berkomentar. Tuan Wahyudi dan Panglima Yuda sudah diturunkan, apa pemerintah masih mau melepaskan kita? Tentu saja, kemarin Tuan Wahyudi bilang Panglima Yuda akan membuat laporan kalau berhasil memenangkan peperangan ini. Sekarang Tuan Wahyudi dan Panglima Yuda sudah diturunkan. Mereka sendiri saja sudah kesulitan, mana mungkin bisa bantu kita. Katanya, Tuan Wahyudi diusir dari markas dan plakat emasnya juga disita. Kalian juga tahu seperti apa sifat Candika. Dia bahkan bisa mengambil upah yang dibagikan Tuan Wahyudi. Mana mungkin dia peduli dengan nasib kita. Kita nggak mungkin bisa lolos dari hukuman. Lebih baik kita bekerja sama dengan bangsa Agrel saja. Hari ini, mereka sudah menghubungiku. Sembarangan. Kamu masih mau bersekongkol dengan bangsa Agrel. Apa kamu lupa kita punya dendam dengan bangsa Agrel? Benar, lebih baik aku mati daripada bekerja sama dengan bangsa Agrel. Aku nggak mau anak cucuku jadi budak. Benar. Sekelompok prajurit yang berkhianat ini benar-benar putus asa. Cuci otak yang dilakukan berulang kali selama setengah bulan sangat berguna. Walaupun situasi saat ini sangat meresahkan, jumlah prajurit yang ingin bekerja sama dengan bangsa Agrel sangat sedikit. Tiba-tiba, prajurit pengirim pesan berseru, semuanya berkumpul, tidak perlu memakai baju zirah ataupun membawa senjata. Pakai baju biasa, lalu pergi pindahkan makanan. Kebanyakan prajurit tidak curiga dengan perintah ini. Setelah berganti pakaian, mereka mulai berkumpul. Salah satu prajurit berujar, tugas memindahkan makanan bisa diserahkan kepada tentara cadangan, kenapa harus menyuruh prajurit kelas atas seperti kami? Prajurit lain menimpali, biasanya, makanan dipindahkan pada pagi hari. Kenapa sekarang jadi malam-malam begini? Apa yang kalian rencanakan? Yang lain ikut berkomentar, kenapa di luar markas banyak sekali prajurit yang memakai baju zirah? Mereka juga membawa busur dan terlihat seperti mau membunuh orang. Ada juga prajurit yang langsung bertanya, apa kalian menyuruh kami nggak perlu memakai baju zirah agar lebih mudah ditembak mati? Beberapa prajurit pintar ini merasa ada yang tidak beres. Mereka berteriak sambil bergegas kembali ke markas untuk memakai baju zirah dan membawa senjata. Situasi menjadi kacau. Sebagian besar prajurit memakai baju zirah dan membawa senjata, lalu memblokir pintu markas. Brengsek, kami hanya menyuruh kalian memindahkan makanan. Apa kalian mau memberontak? Ujar Cecep. Cecep yang berada di luar markas tampak murka. Niat membunuhnya meluap, lalu dia melambaikan tangannya.
Segerombolan prajurit mengepung dan mengeluarkan misil 3 busur yang dipasang roda. Prajurit di dalam markas berseru, tujuan kalian datang bukan untuk menyuruh kami memindahkan makanan, tapi membunuh kami, misil 3 busur bahkan sudah dikeluarkan. Salah satu prajurit juga menolak untuk mendengar perintah Cecep, kalian nggak boleh membunuhku. Aku sudah berterus terang kepada Tuan Wahyudi. Yang lain ikut memprotes, aku nggak terima. Aku mau bertemu dengan Tuan Wahyudi. Kemudian, seorang prajurit menyarankan, Tuan Wahyudi sudah diturunkan oleh mereka. Ayo, kita bertarung dengan mereka. Para prajurit ini memblokir pintu markas dan mengeluarkan pedang. Perang sipil pun dimulai. Bab 313. Demi menunjukkan kuasanya sebagai panglima, Candika memberi perintah untuk mengganti prajurit garnison menjadi prajurit yang kalah dalam peperangan. Yuda dan 4 letnan jenderal berusaha menghentikan Candika, lalu 1000 prajurit yang kalah pun maju. Prajurit-prajurit ini dipimpin oleh Raka untuk naik ke tembok kota utara. Terakhir kali, Wira memerintahkan untuk memukul Raka dengan tongkat 20 kali. Setelah beristirahat selama setengah bulan, luka Raka sudah pulih sepenuhnya. Melihat prajurit kalah yang memakai baju zirah, Raka merasa bimbang. Dia yang baru saja mendapatkan tugas menerima perintah rahasia dari pasukan Elang Hitam. Bangsa Agrel akan menyerang kota pada malam hari. Bangsa Agrel ingin Raka membantu mereka menerobos kota. Kalau dulu, Raka yakin pasti bisa berhasil dengan memimpin 1000 prajurit kala ini. Namun, dalam setengah bulan ini, Wira sialan itu mengadakan pertemuan propaganda setiap hari. Banyak prajurit yang berkhianat sangat membenci bangsa Agrel. Jadi, mereka lebih rela mati daripada harus bekerja sama dengan bangsa Agrel. Sementara itu, Raka berhasil meyakinkan 100 orang bawahan setelah mencuci otak mereka secara terus-menerus di malam hari. Sekarang, terdapat 2000 orang prajurit garnison. Selain 100 orang bawahan Raka yang bersedia bekerja sama dengan bangsa Agrel, sisa dari 1000 prajurit kalah lainnya tidak mengetahui hal ini. Jadi, kalau bertindak gegabah, takutnya mereka akan diserang balik dan sama sekali tidak mungkin berhasil. Tiba-tiba, seorang prajurit bergegas ke tembok kota, lalu berkata dengan panik, Jenderal, mata-mata bangsa Agrel bilang kita ketahuan. Kasim Cecep memerintahkan untuk mengumpulkan prajurit kalah, lalu baju zirah dan senjata mereka diambil. Mereka akan ditembak mati dengan busur. Sekarang, Kasim Cecep memimpin pasukan menuju ke markas utara untuk membantai anggota kita. Sementara itu, Herdian memimpin pasukan untuk membunuh kita. Aku sudah periksa, memang ada pasukan yang datang, kemari. Lanjut prajurit itu. Raka merasa terkejut sekaligus gembira. Kemudian, dia memerintahkan, cepat, diam-diam beritahu kabar ini kepada anggota kita, lalu kirim sinyal kepada bangsa Agrel. Siap-siap untuk membuka gerbang kota. Kita harus bertahan sampai bangsa Agrel datang. Di atas tembok kota, para prajurit yang mendapatkan kabar awalnya merasa terkejut. Setelah itu, ekspresi mereka berubah menjadi garang. Mereka menghampiri prajurit yang berjaga, lalu menutup mulut prajurit tersebut dan menebas lehernya. Semua prajurit yang berjaga pun dihabisi. Para prajurit berkhianat sudah menguasai bagian atas tembok kota. Sekelompok orang itu mengangkat obor, lalu mengayunkannya ke arah markas bangsa Agrel. Ini adalah sinyal rahasia yang sudah mereka tentukan. Pangeran Giandra, prajurit berkhianat sudah siap. Seru pengawal Giandra. Pada jarak setengah kilometer dari sana, Bagas yang mengelus janggutnya tampak sedang menyusun strategi. Sementara itu, Giandra yang sudah menyiapkan pasukan memberi perintah, kerahkan pasukan, taklukkan kota pusat pemerintahan Jagabu. Dalam kegelapan malam, infanteri dan kavaleri bangsa Agrel menyerbu kota pusat pemerintahan Jagabu. Sial, maki Wira. Setelah mendapat kabar, dia segera menuju ke markas utara. Kalau ini masalah lain, dia pasti tidak akan memedulikannya. Namun, Wira sudah berjanji pada prajurit yang kalah dalam peperangan. Asalkan berterus terang, Wira akan berusaha melindungi nyawa mereka. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan propaganda, di antara 10.000 lebih prajurit yang kalah dalam peperangan, ada 4.500 orang yang berterus terang. Ditambah dengan prajurit yang benar-benar kabur, prajurit yang menyerah pada bangsa Agrel tidak tersisa banyak lagi. Semua prajurit yang berkhianat pasti akan terekspos sesudah melihat bangsa Agrel dikalahkan dan dicuci otak selama setengah bulan lagi. Pada saat itu, kota pusat pemerintahan Jagabu akan memiliki tambahan 10.000 lebih prajurit. Para prajurit yang berkhianat ini ingin memberikan kontribusi untuk menebus kesalahan mereka. Selain itu, mereka juga berinisiatif membantu rencana Wira. Wira terus mencari kesempatan untuk membuat para prajurit ini kembali bertugas secara layak. Kemudian, Wira akan memancing bangsa Agrel masuk jebakan dan memenangkan peperangan ini. Dengan demikian, mereka akan sepenuhnya mengalahkan bangsa Agrel. Setelah menebus kesalahan dengan memberikan kontribusi seperti ini, pemerintah pasti akan membiarkan para prajurit ini hidup walaupun tetap ingin menghukum mereka. Namun,
Cecep malah memberi perintah untuk menembak mati 10.000 lebih prajurit ini. Bukannya ini sama dengan mendesak para prajurit yang berkhianat untuk membantu bangsa Agrel, lalu bertarung mati-matian dengan kerajaan Nuala. Wira menunggangi kuda tempur dan membawa tentara senior pasukan Sirah Hitam untuk bergegas ke markas utara. Dalam perjalanan, meski ada banyak prajurit yang menghalangi, mereka semua mengenali Wira. Tak lama kemudian, Wira sampai di markas utara. Api unggun berkobar, segerombolan prajurit bersenjata lengkap datang mengepung. Bab 314. Misil 3 busur dan busur silang Zeta sudah disiapkan. Ekspresi Cecep yang garang tampak kejam di bawah cahaya api. Dia mengancam, aku beri kalian waktu 1 menit untuk melepaskan baju zirah dan senjata kalian. Kalau tidak, semua akan langsung dibunuh. Kemudian, para prajurit di dalam markas marah-marah, bahkan ada yang menangis. Dasar Kasim sialan, kamu mau membunuh kami, lalu menyuruh kami melepaskan baju zirah dan senjata. Kamu pikir kami bodoh? Ayo, maju, bunuh saja kami. Aku akan bertarung mati-matian dengan kalian. Kasim brengsek, dasar pecundang. Tuan Wahyudi bilang dia akan melepaskan kami, tapi kamu malah mau bunuh kami. Kasim Cecep, aku tidak bekerja sama dengan bangsa Agrel. Aku kabur dari perbatasan Loko. Kenapa kamu mau bunuh kami? Bukan salah kami perbatasan Loko diterobos. Cecep merasa geram. Niat membunuhnya meluap, lalu dia mengangkat plakat emas dan memerintah, serang. Siap, sahut Basuki, Aksa, dan Chandra sambil memberi hormat. Setelah itu, ketiga letnan jenderal memberi perintah, serang. Sebenarnya, Basuki, Aksa, dan Chandra tidak ingin melaksanakan perintah ini. Di dalam markas ini ada puluhan ribu prajurit. Kalau melakukan penyerangan, para prajurit pasti akan mati. Prajurit di kota tidak banyak. Jika kekurangan prajurit lagi, mereka tidak akan sanggup melawan bangsa Agrel. Namun, Cecep sudah mengeluarkan plakat emas. Bahkan, Panglima Yuda juga ditahan untuk sementara waktu. Jadi, siapa yang tidak mematuhinya berarti melawan perintah raja. Misil 3 busur dan busur silang Zeta sudah siap menembak. Kayu besar untuk menghancurkan tembok juga diangkat ke markas ini. Di dalam markas utara, puluhan ribu prajurit yang murka bersiap-siap untuk bertarung mati-matian. Perang besar pun dimulai. Tiba-tiba, prajurit di bagian belakang membuka jalan dan Wira berjalan masuk sembari berseru, tunggu. Para prajurit berkhianat berteriak histeris saat melihat Wira dari celah pintu dan tembok, seolah-olah melihat harapan. Tuan Wahyudi sudah datang. Tuan Wahyudi, tolong kami. Kamu yang meminta kami berterus terang. Tuan Wahyudi, kami akan mengikuti perintahmu. Kamu nggak boleh menelantarkan kami. Wajah Cecep tampak muram, lalu dia berujar, Wira, kamu berani sekali. Ada begitu banyak prajurit pengkhianat yang membantu bangsa Agrel, tapi kamu tidak melapor pada pemerintah. Apa maksudmu? Wira menjelaskan seraya mengernyit, Kasim Cecep, mereka dipaksa untuk menyerah pada bangsa Agrel dan banyak yang sudah mengaku. Asalkan kita memberi mereka kesempatan, mereka akan menebus kesalahan dengan membantu pemerintah menghabisi bangsa Agrel. Cecep berucap dengan sinis, terakhir kali kita bisa mengalahkan bangsa Agrel karena mengandalkan kekuatan misil 3 busur. Apa kamu pikir kamu itu ahli strategi militer? Mana mungkin kamu bisa menghabisi bangsa Agrel dengan segerombolan prajurit yang kalah dalam peperangan? Wira menimpali, Kasim Cecep, aku sudah menyusun rencana. Bagaimana kalau kamu dengar dulu? Setelah itu, kamu baru putuskan apa rencana ini bisa dijalankan atau tidak. Wira menahan amarahnya, lalu melanjutkan perkataannya, kalau kita memenangkan peperangan ini, semuanya akan menjadi kontribusimu. Wira bukan ahli strategi militer, tetapi dia hidup pada zaman yang penuh dengan informasi. Dia banyak mendengar kasus terkenal pada perang senjata zaman kuno di Atrana. Wira tidak kekurangan strategi, ditambah dengan saran dari Yuda yang berpengalaman dalam peperangan, rencana mereka sudah cukup matang. Saat ini, Wira akan mengorbankan segalanya demi nyawa 10.000 lebih prajurit ini. Cecep membalas dengan sinis, aku punya pengalaman yang banyak dalam peperangan dan aku punya banyak strategi. Untuk apa aku mendengar trikmu? Kemudian, Cecep mengubah topik, sebaliknya, kamu malah menerima begitu banyak prajurit berkhianat. Ini adalah kesalahan besar. Sekarang, aku beri kamu satu pilihan. Kamu masuk ke markas, lalu bujuk prajurit-prajurit itu untuk melepaskan baju zirah dan senjata mereka. Dengan begitu, aku bisa menembak mati mereka dengan lancar. Setelah itu, kamu serahkan metode pembuatan senjata canggih dan aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas masalah ini, lanjut Cecep. Wajah Wira sangat muram ketika berkata, bagaimana kalau aku menolak? Tidak disangka, pada saat ini, Cecep masih mengincar metode pembuatan senjata miliknya. Tentara senior pasukan Zirah Hitam yang dipimpin oleh Hasan diam-diam memegang pedang Treksa.
Pengawal, Wira yang licik bersekongkol dengan prajurit pengkhianat dan punya rencana jahat. Tangkap dia, perintah Cecep. Setelah itu, Cecep mengangkat plakat emas sembari memberi perintah selanjutnya, tembak mati semua prajurit pengkhianat ini. Para prajurit di tempat mulai menyerang pintu markas. Bagian belakang menembak dengan misil 3 busur dan busur silang Zeta sekaligus. Sementara itu, prajurit pribadi Cecep mengepung Wira dan pasukan Sirah Hitam. Tiba-tiba, seseorang berteriak, Kasim Cecep, gawat. Ada masalah besar. Bab 315. Cecep berbalik dan melihat tembok kota bagian utara sudah terbakar dan terdengar suara teriakan yang menggemparkan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Seorang prajurit yang menunggangi kuda bergegas kemari dan melapor, Kasim Cecep, gawat. Raka memberontak dan pasukan bangsa Agrel sudah masuk kota. Herdian yang memimpin pasukan untuk melawan dan mengutusku untuk meminta bantuan. Ekspresi Cecep berubah drastis, lalu dia berteriak, bangsa Agrel sudah masuk ke kota. Kemudian, dia segera memberi perintah, Jenderal Aksa, Jenderal Chandra, kalian ikut aku untuk melawan pasukan bangsa Agrel. Jenderal Basuki, kamu tetap tinggal di sini untuk membunuh semua prajurit pengkhianat ini. Jangan sampai mereka bekerja sama dengan bangsa Agrel. Setelah selesai berbicara, Cecep tidak lagi memedulikan Wira dan langsung pergi. Sementara itu, Aksa dan Chandra memimpin pasukan untuk mengikuti Cecep. Segerombolan orang ini berjalan dengan terburu-buru. Raut wajah Chandra berubah drastis. Dia menghentikan langkahnya setelah mereka melewati 2 persimpangan jalan, lalu berkata, Kasim Cecep, seharusnya kita tidak melewati jalan ini kalau pergi ke pintu utara untuk memberi bantuan. Sepertinya kamu salah jalan. Cecep tidak berhenti dan menyahut, pasukan bangsa Agrel sudah masuk kota. Mereka punya 70.000 lebih pasukan berkuda, ditambah dengan 10.000 lebih prajurit pengkhianat. Sementara itu, kita hanya punya 20.000 lebih pasukan yang tersebar di berbagai tempat. Bagaimanapun, kita pasti akan kalah. Cepat ikut aku keluar dari kota untuk mempertahankan kekuatan pasukan kita. Lanjut Cecep. Chandra berujar seraya mengernyit, keluar dari kota. Kasim Cecep, kamu mau kabur meninggalkan kota. Ekspresi Cecep berubah drastis dan dia menjawab, Jenderal Chandra, aku bukan kabur meninggalkan kota. Tapi, Yuda dan Wira yang mengambil risiko dengan menerima prajurit pengkhianat sehingga menyebabkan bangsa Agrel masuk ke kota. Sekarang, aku membantu pemerintah mempertahankan kekuatan tempur. Kalau kamu tidak mau ikut, terserah. Kabur pada saat-saat kritis tidak masalah. Lagi pula, Cecep sudah menemukan kambing hitam yang akan bertanggung jawab atas tembok kota yang diterobos. Asalkan berhasil kabur dari kota, dia akan segera melapor kepada pemerintah bahwa Yuda dan Wira yang menyebabkan kota diterobos. Chandra mengerutkan dahi dan tidak berbicara. Aksa mendesah, lalu menyarankan, Chandra, kita nggak bisa melawan lagi. Kita ikut Kasim Cecep saja. Chandra hanya berdiri di tempat. Chandra, jaga dirimu baik-baik. Ucap Aksa sembari memberi hormat. Kemudian, dia membawa pasukan yang dipimpinnya mengikuti Cecep pergi. Saudara sekalian, yang mau kabur boleh ikut mereka. Kalau tidak mau, ikut aku untuk mempertahankan kota, kata Chandra. Setelah itu, Chandra berbalik dan menunjuk 2 orang sambil memberi perintah. Kalian pergi kabari Panglima Yuda dan Tuan Wahyudi, aku akan bertarung mati-matian dan tidak akan mundur. Aku akan berjuang untuk kota pusat pemerintahan Jagabu. Nama asli Chandra adalah Naufal. Dia berasal dari Provinsi Gumarang yang sudah lama dikuasai. Pada usia 17 tahun, bangsa Agrel menguasai Provinsi Gumarang. Mereka membunuh orang tua dan istri Chandra. Sejak saat itu, Chandra masuk ke militer, lalu mengubah namanya menjadi Chandra. Dia ingin membalaskan dendamnya. Awalnya, Chandra melihat harapan pada Panglima Dirga. Ternyata, Panglima Dirga dicelakai oleh orang jahat. Sekarang, Chandra melihat harapan pada Panglima Yuda dan Wira, tetapi mereka berdua sudah ditangkap. Saat ini, Chandra benar-benar kehilangan harapan. Namun, dia tidak akan berdiam diri. Paling-paling, dia akan mati saat berperang. Melihat sosok Chandra yang teguh dan teringat dengan dendam yang mereka ceritakan saat pertemuan propaganda, banyak prajurit memutuskan untuk bergegas ke tembok kota bagian utara. Kabar bangsa Agrel yang menyerang kota tersebar dengan cepat. Di markas komandan, Candika menunggangi kuda dan membawa pengawal pribadi keluar dari kota dengan terburu-buru. Bahkan, uang yang diambilnya tidak sempat dibawa. Dasar pecundang, baru datang sehari saja, sudah membuat kekacauan seperti ini. Dia itu Kasim yang mencelakai negara. Kritik Farel yang kesal. Dia membawa gadis berpakaian ungu keluar dari kota dengan menunggangi kuda. Di balai prefektur kota pusat pemerintahan Jagabu, Sinardi membawa ajudannya bergegas keluar dari kota dengan menunggangi kuda. Kali ini, dia berani kabur. Kasim Cecep baru saja datang, tetapi kota diterobos. Cecep bisa disalahkan. Di kediaman keluarga Gumilar,
Putro yang memegang pedang pusaka membawa Fabrian dan pelayan menyerbu pintu utara. Sementara itu, di depan pintu markas utara, Wira dan Basuki membawa 1.000 prajurit untuk memblokir bagian luar. Di dalam markas, ribuan prajurit dengan niat membunuh yang meluap mulai berteriak. Bangsa Agrel sudah masuk kota. Kita keluar untuk bekerja sama dengan bangsa Agrel. Mereka mau membunuh kita. Jadi, sekarang kita menyerah pada bangsa Agrel. Nggak perlu merasa bersalah. Bunuh mereka. Dengan begitu, kita bisa hidup. Bab 316. Basuki bertindak seolah-olah sedang berada dalam situasi darurat besar. Dia berseru, siapkan misil dan tembakan panah. Jangan biarkan mereka kabur. Puluhan ribu pasukan yang kalah telah melarikan diri, sementara mereka hanya terdiri dari 1.000 orang sehingga pasti akan segera kalah. Banyak pasukan yang mundur dari markas. Siapapun yang melarikan diri akan menghadapi hujan panah dari misil dan kehilangan nyawa. Hentikan. Wira berteriak demikian dengan tegas. Hal itu membuat banyak prajurit berhenti. Dia menoleh dan berkata, Basuki, bawalah pasukanmu ke pintu gerbang kota untuk memperkuat pertahanan. Biarkan aku yang mengatasi situasi di sini. Basuki mengernyit tanpa mengatakan apa-apa. Jika ini terjadi di masa lalu, Basuki pasti akan mematuhi perintah Wira. Akan tetapi, kekuasaan tertinggi sekarang berada di tangan Candika dan Cecep. Pada saat yang sama, seorang prajurit pengirim pesan dari Chandra berseru, Jenderal Basuki, Kasim Cecep telah melarikan diri dengan Jenderal Aksa. Jenderal Chandra pergi untuk memperkuat pertahanan pintu gerbang kota. Dia memintaku untuk memberitahu Panglima Yuda dan Tuan Wahyudi agar terus bertahan dan tidak menyerah. Apa? Tanya Basuki yang tercengang. Di momen genting ketika bangsa Agrel memasuki kota, bisa-bisanya Cecep dan Aksa malah melarikan diri. Bagaimana bisa mereka memenangkan pertempuran ini? Di markas utara, sebagian besar dari pasukan kalah yang mendengar kabar tersebut merasa bahwa harapan hidup mereka telah meningkat pesat. Sialan. Wira merasa kesal dalam hatinya. Kemudian, dia sontak tertawa terbahak-bahak seraya berkata, hahaha, baguslah si Kasim sialan itu kabur. Gelak tawa tiba-tiba ini membuat seluruh orang di sekitarnya merasa bingung. Basuki mengernyit sembari berkata, Tuan Wahyudi, apa kamu baik-baik saja? Wira agak mengernyit. Dia tersenyum seraya berkata, Basuki, kamu punya dua pilihan sekarang. Pertama, kabur seperti Cecep si Kasim itu. Kedua, menetap di sini dan membantu kami memenangkan pertempuran ini, lalu mendapatkan kenaikan pangkat. Basuki berkata dengan ragu-ragu, Tuan Wahyudi, bangsa Agrel bahkan sudah memasuki kota. Apakah kita masih bisa menang? Wira berkata, aku memang berharap mereka memasuki kota. Dia melanjutkan dengan penuh percaya diri, kamu pergi membantu Jenderal Herdian dan Jenderal Chandra dulu. Katakan pada mereka agar mempertahankan persimpangan ketiga utara. Setelah aku mengatur pasukan, kita akan membalikkan keadaan dan meraih kemenangan besar lagi. Sikap penuh percaya diri Wira membuat hati Basuki lebih tenang. Namun, dia tetap berkata dengan hati-hati, Tuan Wahyudi, apa kamu sudah mempunyai rencana? Di saat seperti ini, tolong jangan menyembunyikan apapun. Beritahu aku supaya aku lebih yakin. Belakangan ini, semua toko di persimpangan ketiga utara telah dibeli dan selalu ditutup. Tidak ada yang membuka toko mereka. Panglima Yuda bahkan mengutus seseorang untuk mengawasi dan mencegah orang lain mendekati kawasan itu. Dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Kini, ketika Wira mengungkit hal tersebut, Basuki pun mengingatnya. Raut wajah Wira tampak sangat serius. Dia berkata, kalau kamu percaya denganku, segera pergi sekarang. Ada kenaikan pangkat yang menunggumu. Kalau kamu nggak percaya, lebih baik kabur sekarang. Nggak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Segera buat keputusan. Aku tentu saja mempercayaimu. Jawab Basuki. Melihat reaksi Wira yang seolah-olah semuanya ada dalam kendali, bagaimana mungkin Basuki berani berkata tidak percaya? Namun, begitu melihat pasukan kalah di markas, Basuki pun mengernyit seraya bertanya, tapi, ada begitu banyak pasukan yang kalah. Apa yang akan Tuan lakukan? Wira menjawab, aku punya cara sendiri. Dia melambaikan tangan sembari berkata, jangan khawatir lagi. Segera tarik kembali semua misil dan busur silang. Basuki menggertakkan giginya seraya melambaikan tangan. Dia memimpin 1.000 prajurit untuk menarik kembali misil dan busur silang. Tekanan dari prajurit yang kalah di markas telah hilang. Wira berjalan ke depan gerbang markas dan berkata, buka gerbang markas. Tuan Wahyudi. Pasukan kalah dalam markas sontak membuka gerbang. Banyak di antara mereka yang menatap Wira dengan tatapan yang rumit. Selama setengah bulan terakhir, Wira telah membimbing mereka setiap harinya dengan mengadakan pertemuan propaganda. Mereka mengenal Wira dan telah mendengar banyak tentangnya sehingga memiliki kesan yang baik terhadapnya. Para prajurit ini adalah orang-orang dari kelas sosial yang lebih rendah.
Ketika mereka bertemu seseorang yang memperlakukan mereka dengan baik, bagaimana mungkin mereka tidak merasa senang? Akan tetapi, Wira tidak berkuasa lagi sekarang. Janji yang telah dibuat Wira sebelumnya kepada mereka tidak bisa dipenuhi lagi. Di sisi lain, orang yang berkuasa sekarang malah ingin membunuh mereka. Pada saat yang sama, bangsa Agrel juga menyerang kota. Mereka tidak punya banyak pilihan selain mengikuti perintah. Wira berjalan dengan mantap ke arah markas besar. Hasan dan pasukan zirah hitam lainnya segera mengikutinya. Wira melambaikan tangan sembari berkata, "Paman Hasan, kalian jangan masuk." Hasan mengernyit karena cemas, tetapi dia tetap mengangkat tangan untuk menghentikan pasukan zirah hitam. Semua tatapan terfokus pada sosok Wira. Bab 317. Banyak prajurit kalah yang memandang Wira dengan tatapan tidak ramah. Namun, kebanyakan dari mereka merasa akrab dan khawatir. Wira berseru, "Aku tahu, kalian pasti sangat marah sekarang. Aku juga sama." Sembari melihat ke sekeliling, Wira memaki, "Kita telah bekerja keras untuk istana dan berperang dengan mempertaruhkan nyawa. Hasilnya, para bangsawan dan Kasim itu malah melakukan ini terhadap kita. Aku ingin sekali membunuh kelompok pengecut itu." Banyak prajurit kalah yang mengangguk dengan berlinang air mata. Perkataan Wira telah sepenuhnya mengungkapkan isi hati mereka. Jika tidak dipaksa keadaan, siapa yang bersedia menyerah terhadap musuh kejam dengan dendam tak terbendung seperti bangsa Agrel? Wira berkata dengan sangat tegas, "Tapi, kita harus melanjutkan pertempuran ini. Istana bahkan nggak mau melepaskan kami, kenapa kami harus bertarung demi mereka? Kalau nggak bertempur, kami masih bisa hidup. Kalaupun menang, kami mungkin akan kehilangan nyawa. Kami nggak sebodoh itu." Banyak prajurit kalah yang mengeluh. Wira berseru seraya menggertakkan gigi. "Aku bukan bertempur demi istana, bangsawan, atau untuk mendapatkan jabatan. Aku bertempur demi istri, anak, dan orang tua. Aku bertempur demi tanah yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Aku bertempur supaya generasi berikutnya tidak menjadi budak, juga demi perdamaian di dunia." Prajurit-prajurit kala itu tampak ragu-ragu. Wira telah menyampaikan hal ini berulang kali dalam pertemuan propaganda. Mereka merasa sangat setuju. Wira bertanya, "Apa kalian benar-benar merasa bisa selamat kalau melarikan diri dan bergabung dengan bangsa Agrel?" Wira tersenyum sinis dan mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, "Kalian seharusnya sudah tahu bagaimana cara bangsa Agrel memanfaatkan pasukan kalah. Saat menyerang kota, mereka akan mengutus kalian dulu. Kalau nggak bisa merebut 3 kota, kalian semua akan kehilangan nyawa." Banyak prajurit kalah yang terdiam. Mereka tahu jelas bagaimana cara bangsa Agrel memanfaatkan pasukan kalah. Banyak dari mereka yang tewas hanya karena tidak bisa merebut 1 kota. "Istana nggak akan melepaskan kami. Apa yang bisa kami lakukan? Kami sudah senang kalau bisa hidup sehari lebih lama. Kalau begitu, kita kabur saja ke gunung. Jangan sampai mati di sini." "Benar, kabur ke gunung saja." Banyak prajurit kalah bersorak. "Kabur ke gunung." Wira mengejek, "Jumlah kalian lebih dari 10.000 orang, kalian mau melarikan diri ke gunung. Memangnya persediaan makanan di sana cukup untuk kalian? Saat ini adalah musim dingin. Percayalah, kalau kalian kabur, kalian pasti akan kelaparan dan mati membeku di luar dalam waktu kurang dari 10 hari. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, jadi apa yang harus kami lakukan? Kami nggak mungkin hanya menunggu kematian." Banyak prajurit yang tak kuasa berteriak. Wira berkata, "Satu-satunya peluang kalian saat ini adalah bertempur bersamaku untuk memenangkan pertempuran ini." Wira menatap dengan tajam seraya berkata, "Kalian nggak usah khawatir. Kalau kalian menang, istana akan mengampuni kalian. Selama bisa menang, istana akan terpaksa menggunakan kalian karena mereka nggak punya lagi pasukan yang bisa mengalahkan bangsa Agrel." Banyak prajurit kalah yang terkejut. Seseorang bertanya, "Tapi, apakah kita bisa mengalahkan bangsa Agrel?" Wira berujar dengan nada meremehkan, "Bangsa Agrel bukan sosok tak terkalahkan. Kenapa kita nggak bisa menang? Di pertempuran besar terakhir, semua orang bilang bahwa kita nggak akan bisa menang dari Raja Tanui. Bukannya aku tetap membunuhnya." Panglima Yuda yang hanya memiliki 2.000 pasukan tetap berhasil membuat 70.000 pasukan mereka menyerah, kan? Banyak prajurit yang mulai bersemangat. Namun, ada juga yang membantah, "Pada saat itu, kamu bisa mengalahkan bangsa Agrel karena mengandalkan misil 3 busur." Wira berkata, "Kalau begitu, memangnya kali ini aku nggak bisa menyiapkan senjata yang lebih kuat dari misil 3 busur?" Dia berseru dengan nada dingin, "Kalau nggak punya persiapan, bagaimana mungkin aku akan meminta kalian untuk menebus kesalahan?" Semua prajurit kalah tersentak. Mereka telah mendengar terlalu banyak cerita tentang Wira dan tahu jelas bahwa dia tidak akan pernah memulai pertempuran tanpa persiapan yang matang. Apakah dia memiliki senjata rahasia lainnya kali ini? Wira bertanya, "Apa kalian benar-benar berpikir bahwa aku nggak bisa memenangkan pertempuran tanpa kalian?
Dia tersenyum dingin seraya berkata, aku datang untuk menyelamatkan kalian agar Cecep si Kasim sialan itu nggak membunuh kalian. Banyak prajurit kalah yang berlinang air mata. Memang benar, pertahanan kota masih utuh. Wira memang datang untuk menyelamatkan mereka. Percayalah padaku, siapapun yang ingin menebus kesalahan, ikut denganku sekarang. Kita akan mengalahkan bangsa Agrel bersama-sama dan membuat mereka mati mengenaskan. Wira tiba-tiba berbalik badan, lalu berkata, kalau yang tidak percaya, pergilah dari kota dan kabur ke selatan sekarang. Bisa hidup atau enggak, itu tergantung nasib kalian. Sekelompok prajurit kalah memandang Wira dengan keraguan di dalam hati mereka. Mereka pun mempertimbangkan dua pilihan tersebut. Tuan Wahyudi, aku mempercayaimu. Tuan Wahyudi, aku ingin membunuh bangsa Agrel untuk menebus kesalahan. Tuan Wahyudi, aku ingin membalaskan dendam orang tuaku dengan membunuh bangsa Agrel. Yang ingin bergabung keluar dari markas. Dalam sekejap, 9.000 dari 10.000 prajurit bergegas keluar. Hanya ada 1.000 prajurit yang masih ragu-ragu. Pasukan Zirah Hitam terkejut. Para prajurit tua itu membelalakan mata dan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Bab 318. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa dengan hanya berbicara, Wira dapat membujuk hampir 10.000 prajurit kalah. Hasan tampak tersenyum. Dia tentu sangat mempercayai Wira. Wira melangkah maju dengan tatapan yang rumit. Setelah mengadakan pertemuan propaganda selama setengah bulan, para prajurit ini sangat mempercayainya. Itu sebabnya, Wira memutuskan untuk memasuki markas mereka sendirian karena dia memahami kebutuhan orang-orang dari lapisan bawah. Hanya saja, dengan satu aksinya itu, hampir 10.000 orang bersedia kembali. Ini benar-benar sulit dibayangkan. Namun, Wira tidak punya pilihan sekarang. Setelah mereka pergi, sekitar 1.000 prajurit kalah yang tersisa juga melarikan diri dari markas menuju gerbang selatan. Mereka tidak mempercayai istana dan juga tidak yakin bahwa Wira bisa menang sehingga memilih untuk kabur ke pegunungan. 15 menit yang lalu, Yuda duduk dengan tegang dalam tenda perang. Alisnya tampak berkerut. Yuda sangat menderita sekarang. Keluarga Utari selalu setia kepada istana dan telah mengorbankan segalanya. Namun, bagaimana istana memperlakukan mereka? Ayah Yuda dieksekusi. Ibu dan kedua adik Yuda juga dipenjara di ibu kota kerajaan. Setelah memenangkan pertempuran besar, Yuda malah ditahan oleh seorang Kasim di dalam tenda perang. Di momen ini, Yuda merasa bahwa semua prinsip tentang loyalitas dan moral yang telah dipelajarinya adalah lelucon besar. Akan tetapi, dia juga tidak bisa menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Jika tidak, keluarganya akan menderita. Prajurit penjaga gerbang bergegas masuk dengan panik, lalu berkata, Panglima Yuda, gerbang kota sedang dibakar dan ada suara pertempuran. Prajurit kalah menyerbu kota. Bangsa Agrel sudah memasuki kota. Dengan insting militer yang tajam, Yuda segera bereaksi. Dia mengambil zirahnya seraya berkata, beritahu pasukan berbaju zirah untuk bersiap dalam 15 menit. Dengan adanya bantuan pengkhianat seperti Raka, bangsa Agrel mulai menerobos gerbang kota luar yang paling sulit diakses dengan mudah. Akan tetapi, ketika berhasil masuk dan ingin memasuki gerbang kota kedua, mereka sudah ketahuan oleh prajurit penjaga gerbang. Musuh telah menyerang. Seru prajurit penjaga kota yang segera menyalakan sinyal peringatan. Bangsa Agrel mulai menyerang secara barbar. Mereka membangun tangga serangan di tembok kota dan menggunakan mesin pengepungan untuk merusak gerbang. Pertempuran yang brutal sontak dimulai. Tidak lama kemudian, Letnan Jenderal Herdian yang memimpin 5,000 prajurit datang. Sayangnya, gerbang kota kedua sudah terbuka. Serang. Herdian memberikan perintah dan memimpin pasukannya untuk menghadapi bangsa Agrel di gerbang kota. Malam ini, Herdian adalah komandan yang menjaga gerbang. Apabila gerbang kota runtuh, dia pasti akan dihukum mati. Jika Herdian terbunuh dalam pertempuran ini, istana akan menghargai jasanya dan tidak akan menyeret keluarganya ke dalam masalah. Dalam pertempuran jarak dekat menggunakan senjata tajam, perlawanan adalah tentang perlengkapan dan pelatihan. Kebanyakan dari pertempuran ini adalah pertempuran nyawa. Bangsa Agrel mengutus pasukan infanteri mereka sebagai pasukan utama. Hal ini membuat pasukan Herdian kesulitan untuk bertahan. Mereka terpaksa mundur sambil bertempur hingga mencapai persimpangan pertama. Pada saat itu, Chandra datang dengan pasukannya. Herdian sangat gembira dan berseru, Chandra, kenapa hanya kamu yang datang? Di mana Aksa, Basuki, dan juga Kasim Cecep? Mereka akan segera menyusul, jawab Chandra. Dengan mata yang suram, dia menghunuskan pedangnya dan bergegas menyerang seraya berseru, semuanya, serang. Chandra tidak boleh mengatakan bahwa Kasim dan Panglima mereka sudah kabur. Jika tidak, semangat para pasukan akan patah. Chandra dan Herdian memimpin prajurit untuk bertempur dengan penuh semangat. Akan tetapi, pasukan infanteri dari bangsa Agrel makin banyak dan akhirnya mereka terdesak mundur ke persimpangan kedua. Kemudian, Basuki datang dengan pasukannya. Akan tetapi,
mereka juga tidak mampu mengadang serangan pasukan infanteri bangsa Agrel sehingga langsung mundur ke persimpangan ketiga. Nggak boleh mundur. Tuan Wahyudi bilang, selama kita bisa mempertahankan persimpangan ketiga, kita akan menang. Basuki berteriak demikian dengan semangat, tetapi itu tidak begitu mempan. Semua pasukan bangsa Agrel yang memasuki kota adalah pasukan infanteri yang bersenjata lengkap. Tepat ketika ketiga jenderal itu hampir menyerah, tanah di belakang mereka tiba-tiba bergetar. Bab 319. Tep, tep, tep. Suara itu terdengar seperti langkah kuda perang yang menginjak tanah dengan sepatu besi. Ketika Chandra, Herdian, dan Basuki berbalik, mereka melihat Yuda memimpin barisan depan dengan pasukan infanterinya. Pasukan berbaju zirah. Panglima Yuda datang dengan pasukan berbaju zirahnya. Kita bisa menghentikan bangsa Agrel sekarang. Herdian, Basuki, dan Chandra sontak bersemangat. Semangat pasukan mereka pun ikut meningkat. Pasukan infanteri Yuda yang dikenal sebagai pasukan berbaju zirah adalah pasukan elit kerajaan Nuala. Mereka mengenakan zirah berbobot 42 kg yang dapat melindungi sekujur tubuh mereka. Pasukan berbaju zirah bersenjatakan pedang, kapak, dan palu sehingga menjadikan mereka tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Kerajaan Nuala memiliki teknologi yang lebih unggul daripada bangsa Agrel. Pasukan berbaju zirah mereka juga peralatan yang lebih kuat daripada pasukan infanteri bangsa Agrel. Serang, seru Yuda yang memimpin serangan. Dia seolah-olah menjelma menjadi pusaran sinar pedang yang menyerang musuh di depannya. Seiring dengan pergerakan Yuda, kepala musuh tampak bergulingan. Kling, kling, kling. 2.000 pasukan berbaju zirah mengikuti di belakang Yuda, tanpa menghindari serangan pedang dan tombak dari bangsa Agrel. Serangkaian percikan api pun terlihat. Bam, bam, bam. Saat berikutnya, mereka menghantamkan palu dan kapak ke arah sosok pasukan infanteri bangsa Agrel. Sejumlah besar pasukan infanteri bangsa Agrel jatuh di bawah serangan mereka. Tidak ada yang menggunakan pedang atau tombak. Pasukan infanteri memiliki zirah berat yang melindungi mereka dari senjata tajam sehingga serangan pedang dan tombak tidak terlalu berpengaruh. Hanya senjata tajam berat seperti kapak dan palu yang memiliki daya rusak besar. Dengan adanya dukungan pasukan baru ini, mereka berhasil menghentikan pasukan infanteri bangsa Agrel dan mempertahankan persimpangan ketiga. Bangsa Agrel terus mengirim pasukan, tetapi jalanan ini hanya selebar 3 tombak sehingga prajurit yang bisa masuk sangat sedikit. Pasukan bangsa Agrel sama sekali tidak bisa melawan kekuatan besar Yuda dan terjepit di persimpangan ketiga. Herdian, Basuki, dan Chandra menghela napas lega. Namun, saat berikutnya, seorang komandan bangsa Agrel muncul di antara pasukan infanteri mereka. Dia menaiki kuda besar dan mengenakan zirah, lalu mengayunkan kedua tangannya ke samping. Pasukan infanteri bangsa Agrel berpisah menjadi 2 kelompok dan mulai bergegas ke arah dual persimpangan yang berbeda. Ada batu-batu besar di dalam rumah-rumah yang berada di persimpangan kiri dan kanan. Pimpin pasukan kalian untuk memblokir kedua persimpangan itu. Yuda segera memberikan perintah. Setelah melewati gerbang dalam kota, akan ada perempatan jalan. Saat ini, Yuda tengah memblokir persimpangan tengah, sementara 2 persimpangan di kiri dan kanan adalah gerbang utama pasar kota. Hari sudah gelap sekarang. Akan tetapi, gerbang ini hanya bisa menahan penjahat biasa dan tidak dapat menghadapi pasukan infanteri yang datang. Aku akan pergi ke persimpangan kiri, ujar Chandra. Dia yang memiliki pasukan terbanyak membawa pasukannya berbelok ke kiri. Kami akan pergi ke persimpangan kanan. Herdian dan Basuki yang sudah menderita banyak kerugian bekerja sama untuk membawa pasukan mereka ke persimpangan kanan. Ketika pasukan ketiga orang itu mencapai persimpangan kiri dan kanan, pasukan bangsa Agrel sudah menyerang gerbang utama pasar kota dengan ganas dan akhirnya terbuka. Tanpa menunda waktu, ketiga letnan jenderal memerintahkan pasukan mereka untuk mendobrak rumah di kedua sisi persimpangan. Begitu masuk, mereka sontak merasa lega. Di dalam rumah-rumah itu, memang ada batu-batu besar yang cukup banyak. Ketiganya memerintahkan pasukan untuk memindahkan batu dan memblokir gerbang. Batu-batu besar yang menumpuk itu memblokir gerbang pasar dan mengadang pasukan infanteri bangsa Agrel. Meskipun beberapa pasukan infanteri bangsa Agrel berusaha melompati tembok dan memasuki area tersebut, prajurit-prajurit kerajaan Nuala mampu menyerang dan menjatuhkan mereka. Dengan demikian, kedua sisi persimpangan berhasil dijaga oleh ketiga letnan jenderal itu untuk sementara waktu. Di persimpangan tengah, Yuda terus mengadang pasukan infanteri bangsa Agrel dan hatinya menjadi sangat berat. Meskipun pasukan berbaju zirah memiliki peralatan yang lebih baik daripada pasukan infanteri bangsa Agrel, tetap saja banyak prajurit yang berguguran. Pasukan bangsa Agrel berjumlah 10 kali lipat lebih banyak dari mereka. Mereka bertempur secara bergiliran dengan energi penuh. Pasukan infanteri yang terdiri dari 2.000 pasukan itu tidak dapat membebaskan diri untuk mengangkut batu besar dan menutup 10 jalur menuju persimpangan.
Tepat pada saat yang genting ini, dua kelompok orang datang dengan cepat ke lokasi itu. Yuda segera melihat mereka dan menarik pasukannya dari pertempuran. Serang. Di jalanan, Danu dan Dodi membawa 50 pasukan zirah hitam, serta lebih dari 100 kepala keluarga di dusun Lovita kemari. Di belakang mereka, ada Putro dan Fabrian yang membawa 30 hingga 40 pelayan rumah. Bab 320. Yuda menyambut mereka seraya bertanya, kenapa kalian datang? Dodi menjawab dengan penuh percaya diri, bangsa Agrel sudah menyerang masuk, jadi kami tentu harus datang. Situasinya sudah sekacau ini, siapa yang bisa selamat? Putro melanjutkan dengan terengah-engah, biarkan kami membantu mempertahankan kota. Yuda mengangguk sembari berujar, baiklah. Paman, ada batu-batu besar dalam rumah-rumah yang ada di kedua persimpangan jalan. Aturlah orang-orang untuk mengangkatnya dan memblokir jalanan ini. Sisakan satu jalur di samping agar kita bisa mundur saja. Baik. Putro dan Fabrian mengutus pelayan dan para kepala keluarga untuk memindahkan batu besar dan memblokir persimpangan. Sembari melirik pasukan infanteri bangsa Agrel, kedua mata Dodi pun berbinar-binar. Dia berkata, Panglima Yuda, aku nggak ingin memindahkan batu. Biarkan aku pergi membunuh mereka. Itu adalah pasukan infanteri. Titik lemah mereka ada di tenggorokan dan pelindung wajah. Bagian lainnya tidak akan berakibat fatal dengan satu pukulan. Jelas Yuda. Lantaran mengetahui Dodi adalah seorang maniak petarung, Yuda tidak punya pilihan selain memperingatkannya. Dodi bersorak dan langsung melompat ke medan pertempuran. Danu juga ingin mengikuti jejaknya, tetapi dia malah ditahan oleh Yuda. Cepat pergi ke markas utara. Tuan Wahyudi sedang coba meyakinkan pasukan kalah. Aku mengkhawatirkan keselamatannya, ujar Yuda. Ketika Danu baru saja akan berangkat dengan pasukan zirah hitam, sekelompok prajurit datang dengan membawa obor. Sosok yang berada di paling depan adalah Wira. Keduanya sontak menghela napas lega. Yuda bergegas menghampirinya dan berkata, Tuan Wahyudi, ketiga persimpangan sudah diblokir dan pasukan infanteri bangsa Agrel terus berdatangan. Tapi, gerbang kota belum terblokir. Apa yang harus kita lakukan? Wira melambaikan tangan seraya berkata, tidak apa-apa. Baik, semua pasukan zirah hitam, ikuti perintah Tuan Wahyudi. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Yuda kembali ke medan pertempuran untuk menghalangi pasukan infanteri bangsa Agrel. Semua pasukan zirah hitam menatap ke arah Wira. Entah dia memiliki cara apa untuk membalikkan keadaan dan memenangkan pertempuran. Wira menunjuk pasukan prajurit kalah seraya memerintahkan, kalian pergi membantu untuk memblokir jalan itu. Meskipun ribuan prajurit kala itu tidak mengetahui rencana Wira, mereka tetap mematuhi perintah tanpa ragu-ragu. Wira memerintahkan, kalian bagi menjadi 4 gelombang untuk pergi ke belakang persimpangan dan menangkap prajurit bangsa Agrel yang ingin melarikan diri. Sekelompok prajurit kala itu tampak heran. Pertempuran masih berlangsung dan bangsa Agrel jelas memiliki keunggulan dan hampir menerobos masuk ke dalam kota. Bisa-bisanya Wira mengarahkan mereka untuk bersiap menangkap prajurit bangsa Agrel yang ingin kabur. Bukankah ini terdengar seperti lelucon? Akan tetapi, melihat sikap seriusnya Wira, dia sepertinya memiliki rencana besar. Seluruh prajurit kalah segera terbagi menjadi 4 gelombang dan beralih ke jalan belakang persimpangan. Wira memberikan isyarat dengan tangan. Pasukan zirah hitam pun sontak mengepungnya. Wira tidak lagi menyembunyikan rencananya sehingga berkata, rumah-rumah yang ada di kedua sisi persimpangan dipenuhi dengan sejumlah besar bahan yang mudah terbakar, rumah-rumah yang paling dekat dengan pintu gerbang kota penuh dengan minyak tanah. Wira, kamu ingin menggunakan serangan api untuk membakar pasukan infanteri bangsa Agrel? Tanya Hasan langsung memahami maksudnya. Banyak prajurit zirah hitam yang matanya tampak berbinar-binar. Sepertinya rencana ini memiliki potensi untuk membalikkan keadaan pertempuran. Benar, jawab Wira. Dia mengangguk dan berkata, aku membutuhkan kalian untuk naik ke atas atap dari belakang dan memblokir gerbang kota dengan minyak. Potong rute melarikan diri bangsa Agrel, lalu bakar setiap rumah. Dalam pertemuan propaganda, Wira memang sudah berencana untuk memanfaatkan pasukan kalah untuk memasuki kota secara paksa. Awalnya, hal itu bisa dilakukan dengan lebih aman, tetapi istana tiba-tiba mengutus Cecep untuk mengawasi prajurit sehingga mengacaukan semua rencana. Akan tetapi, kini rencananya masih memungkinkan untuk dijalankan. Baiklah, serahkan pada kami. Pasukan zirah hitam berbalik dan berlari masuk ke persimpangan tanpa memedulikan bahaya di dalamnya. Wira merasa khawatir melihatnya, tetapi dia menekan pikirannya yang kacau dan lanjut membagikan tugas. Di luar kota pusat pemerintahan Jagabu, Diandra berkuda dengan semangat tinggi. Di sampingnya, ada ajudannya, Bagas, sementara mereka diikuti oleh 30.000 pasukan berkuda yang juga bersemangat tinggi. Kota pusat pemerintahan Jagabu dihancurkan, Raja Tanui tewas tertembak, dan kota itu seketika jatuh ke dalam kekacauan. Semangat pasukan bangsa Agrel kembali membeludak.
Akan tetapi, menyerang kota terlalu berbahaya. Meskipun gerbang kota berhasil dirobohkan, Diandra tetap belum masuk. Dia perlu menunggu hingga seluruh kota telah dikuasai dan bahaya benar-benar dihilangkan. Kemudian, panglimanya baru akan masuk ke dalam.